lost. Halo rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film petualangan berburu harta karun yang berjudul Uncharted 2022. Diangkat dari video game yang sangat terkenal dengan judul yang sama, yaitu Uncharted, menceritakan tentang seorang pemuda yang berburu harta karun tersembunyi yang bernilai miliaran dolar dan diperebutkan oleh banyak orang yang rela melakukan apapun demi mendapatkan harta karun tersebut, sekaligus menghabisi nyawa seseorang. Yowes, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan dua kakak beradik yang merupakan yatim piatu, masing-masing bernama Nate dan juga kakaknya bernama Sam. Malam itu mereka secara diam-diam masuk ke dalam museum, berusaha untuk mencuri sebuah peta yang sangat langka. Namun sayangnya belum sempat beraksi, satpam memergoki aksi mereka berdua. Pada akhirnya polisi menangkap mereka dan karena sikapnya yang terus diulangi, Sam hendak dikeluarkan dari panti asuhan karena akan dipenjara. Karena tak ada pilihan lain, Nate hendak berpamitan kepada Sam, namun ternyata Sam hendak kabur. Kate awalnya ingin ikut, namun Sam melarangnya, dan Sam juga memberikan sebuah cincin milik leluhur mereka kepada Nate serta berjanji akan kembali menemuinya. Promise. I will always. Singkat cerita, 15 tahun kemudian, Nate sekarang sudah tumbuh dewasa dan bekerja sebagai seorang bartender di kota New York. Selain itu, untuk menambah penghasilan, Nate juga mencopet para pelanggan yang datang. Lalu, seorang pemburu harta karun bernama Sully memergoki aksi Nate dan ia mengajaknya untuk berburu harta karun bersama. Namun, Nate menolak tawaran tersebut dan ia menyadari jika barang curiannya telah diganti dengan kartu nama milik Sully. I need another set of hands on it. So this is what you do. So you going slow, playing it safe? Nate yang tak terima kemudian berusaha untuk masuk secara diam-diam ke alamat Sully untuk mengambil barang curiannya kembali. Tapi ternyata di dalam terdapat banyak artefak termasuk peta yang diinginkan oleh Nate dan Sam saat kecil. Sully kemudian mengaku jika ia mengenali Sam karena dulunya mereka pernah melakukan perburuan harta karun bersama. Dan Sully mengetahui tentang Nate karena dulunya Sam sering membicarakan tentang dirinya. Namun sayangnya Sam menghilang setelah mereka berhasil menemukan sebuah buku harian milik Juan Sebastian Elcano yang dimana buku tersebut berisi banyak petunjuk yang mengarahkan mereka ke lokasi harta karun Magellan. Oleh karena itu, Sully mengajak Nate untuk mencari harta karun tersebut bersama sekaligus menemukan Sam yang sudah lama menghilang. Saat sampai di rumah, Nate teringat dengan kakaknya yang sangat suka dengan sejarah dan berpetualang, membuat Nate akhirnya setuju untuk ikut bersama Sully. Terdapat dua kunci berupa salib yang harus mereka temukan untuk menemukan harta karunnya, dan salah satu salibnya akan mereka curi saat acara lelang barang bersejarah. Singkat cerita, rencana pun dimulai untuk mencuri kalung salib. Namun, selain mereka berdua, juga ada pria yang sangat kaya raya bernama Santiago yang merupakan keturunan keluarga Moncada yang juga sangat menginginkan salib tersebut. Sully juga sempat bertemu dengan kenalannya bernama Joe yang merupakan tentara bayaran yang disewa oleh Santiago. Whatever gets me the gold, right? Well, what's the matter? Feeling so hurt.
Lelang kemudian dimulai, sedangkan Nate mulai menjalankan aksinya untuk memadamkan lampu agar Sully bisa mencuri salibnya. Namun sayangnya Nate kepergok oleh anak buah Joe yang sudah menduga rencana mereka. Sembari menunggu Nate, Sully terus-terusan melakukan penawaran dengan harga yang sangat tinggi agar bisa mengulur waktu. Nate yang tak bisa melawan anak buah Joe akhirnya mengalihkan perhatian sehingga Sully langsung menyamar sebagai petugas dan segera mengambil salibnya. Pronto. Thanks. You're doing great. Namun Joe berhasil mencegat Sully dan berniat merebut kunci salibnya. Tapi beruntung petugas keamanan datang dan Sully dengan seragam petugasnya dibiarkan pergi begitu saja. Pada akhirnya mereka berdua berhasil mencuri kunci salibnya. Tujuan mereka kali ini adalah menuju Barcelona dan dalam perjalanan mereka dibuat bingung karena terdapat teka-teki yang harus mereka pecahkan untuk menuju harta karun yang mereka cari. Di Barcelona sendiri, mereka berdua bertemu dengan kenalan Sully bernama Chloe dan mengajaknya untuk bekerja sama karena Chloe sendiri memiliki kunci salib lainnya. Namun sayangnya Chloe malah berkhianat dengan mencuri kunci salib milik Sully, sehingga aksi kejar-kejaran antara Nate dan Chloe tak bisa dihindarkan. Saat akan kabur, Nate mencoba untuk membujuk Chloe agar mau bekerja sama karena Nate mengetahui lokasi untuk menggunakan kunci salibnya, sehingga membuat Chloe akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan mereka berdua untuk mendapatkan emas harta karunnya. Di sisi lain, Santiago meminta kepada Joe untuk segera mendapatkan kunci salibnya yang saat ini berada di tangan Sully. Selain itu, Santiago juga dibuat kecewa karena ayahnya memilih untuk menyumbangkan semua harta kekayaannya dibandingkan diwariskan kepada dirinya. Setelah itu, Santiago mencoba membujuk ayahnya lagi. Namun ayahnya tetap memilih menyumbangkannya karena merasa jika Santiago tak layak mewarisi harta kekayaannya. Oleh karena itu, Santiago dengan teganya menyuruh Joe menghabisi ayahnya sendiri dan perburuan harta karun bisa dilanjutkan tanpa ada halangan. Singkat cerita, mereka bertiga mulai melanjutkan misinya dan berdasarkan dari buku harian, mereka diarahkan menuju ke sebuah gereja. Di dalam gereja tersebut terdapat sebuah jalan yang terbagi menjadi dua arah yang mengharuskan mereka bertiga untuk berpencar. Tak hanya itu, mereka juga diberi satu kunci salib untuk membuka sebuah pintu. One, turn. Tapi tanpa mereka sadari, Joe juga sampai di tempat yang sama dan mulai mengikuti Sully dan juga Nate. Di waktu yang sama, Nate dan Chloe masuk ke sebuah lorong yang mengarahkan mereka menuju bar bawah tanah. Tapi mereka menyadari keberadaan anak buah Joe yang membuat mereka berdua harus membaur agar tak ketahuan. Mereka berdua akhirnya menemukan sebuah pintu di belakang bar dan Chloe segera membukanya dengan salibnya. Sedangkan Nate sendiri mencoba menghadang anak buah Joe yang mulai menyadari keberadaan mereka berdua. Hingga akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam lorong selanjutnya. Namun, saat mereka membuka pintu selanjutnya, air tiba-tiba masuk dan mulai menenggelamkan mereka berdua. Pada saat inilah, Sully harus memutar kunci dari sisi lain untuk menyelamatkan mereka berdua. Tapi, Joe tiba-tiba datang, sehingga Sully tak ada pilihan lain selain melawannya. Hingga akhirnya Sully berhasil mengalahkan Joe sekaligus menyelamatkan kedua rekannya.
Setelah itu, untuk masuk ke ruangan berikutnya, mereka harus menyatukan kedua kunci salib untuk membukanya, dan Sully segera melemparkan kuncinya. Di ruang selanjutnya mereka sangat senang karena menemukan sebuah guci raksasa yang mereka kira berisi emas harta karun. Tapi nyatanya semua guci tersebut berisi garam yang di dalamnya berisi sebuah peta harta karun. Setelah dilihat, harta karun tersebut bukanlah di Barcelona melainkan di Filipina. Tapi, Chloe memutuskan untuk berkhianat dan membuat Nate pingsan serta mengambil peta harta karun dan 2 kunci salibnya. Nate kemudian akhirnya sadar dan melihat bagaimana Chloe mengkhianatinya. Nate penasaran apa yang sudah menimpa Sam. Sully akhirnya jujur jika saat perburuan harta karun, Joe dan anak buahnya menyerang mereka berdua, sehingga akibat serangan tersebut membuat Sam tertembak hingga tewas. Sully yang tak ada pilihan lain memutuskan untuk menyelamatkan dirinya dibandingkan menyelamatkan Sam. Somebody else. Your brother believed that they were on our way out, and Braddock and her guys, they cut us off. But your brother... Di waktu yang sama, Joe menemui Santiago. Tapi saat mereka berbincang, Chloe tiba-tiba datang yang selama ini ternyata Chloe bekerja untuk Santiago. Chloe pun memberikan peta harta karunnya dan bersiap-siap untuk melanjutkan perburuan ke Filipina. Meskipun Sully sudah meninggalkan Sam, Nate akhirnya memaafkan perbuatan Sully dan tetap melakukan penjelajahan harta karun bersama Sully demi mewujudkan cita-citanya saat bersama Sam dulu. Dengan begitu, mereka pun pergi menuju markas Santiago untuk menyusup ke dalam pesawat yang akan berangkat ke Filipina. Di dalam pesawat, Santiago sangat senang dan merayakan keberhasilannya bersama para anak buahnya. Tapi tiba-tiba, Joe langsung menghabisi Santiago dan tanpa mereka sadari, Chloe sudah tidak ada di sana. Joe dan anak buahnya pun langsung mengincar Chloe untuk menghabisinya, sedangkan Nate dan Sully yang berhasil menyusup malah menemukan jasad dari Santiago. Sadar jika keadaan menjadi kacau, Sully meminta Nate untuk segera memakai parasut agar mereka berdua bisa keluar dari pesawat. Tapi bukannya menuruti perkataan Sully, Nate malah menunjukkan dirinya kepada Joe serta anak buahnya. Nate meminta Joe jujur dengan keadaan Sam dan mengancam akan membuang isi kargo pesawat. Tapi Joe tak kunjung menjawab, membuat Nate langsung membuang isi kargonya, sehingga dirinya pun ikut terpental. Nate harus bergelandungan di luar pesawat melawan anak buah Joe. Tapi sayangnya, saat sudah masuk, Nate malah tertabrak mobil yang dikendarai oleh Chloe agar bisa kabur. Tapi ujung-ujungnya mereka berhasil selamat karena berhasil membuka sebuah parasut yang ada di kotak kargo. Mereka berdua sempat terombang-ambing di tengah laut hingga akhirnya berhasil mencapai daratan. Mereka berdua berniat istirahat sambil meneliti harta karun yang tersembunyi. Semalaman Nate begadang untuk mencari lokasi harta karunnya. Hingga akhirnya Nate mendapatkan ide dari surat pos yang dikirim oleh Sam selama ini. Nate kemudian menyatukan kedua salib sehingga menunjukkan sebuah lokasi yang kemungkinan besar adalah lokasi harta karunnya. Nate pun kemudian segera menulis koordinat lokasinya dan segera pergi tidur. Keesokan harinya, Chloe bangun terlebih dahulu dan ia menemukan koordinat yang sudah ditulis oleh Nate, membuat Chloe kembali berkhianat, berniat mengambil harta karunnya seorang diri. Ternyata Nate sudah tahu jika Chloe akan berkhianat, sehingga koordinat yang asli selama ini sudah ia sembunyikan. Nate pun kemudian segera menuju lokasi harta karun dan benar saja, Nate akhirnya berhasil menemukan 2 kapal kuno yang berisi banyak emas.
Nate juga dikejutkan dengan Sully yang selama ini mengikutinya berdasarkan dari lokasi HP milik Nate. Melihat emas-emas tersebut, Sully sangat amat senang karena perjuangannya selama ini tidak sia-sia. I thought that's what we wanted. No, I wanted to do this with my. So much more. Here's your gold you've been looking. Tapi tak lama kemudian Joe beserta anak buahnya datang. Dengan cepat mereka berdua pun bersembunyi. Sedangkan Joe beserta anak buahnya mulai mengangkut kedua kapal tersebut agar mereka bisa mengambil semua emasnya. Saat kapal berhasil diangkut, mereka berdua keluar dari persembunyian dan langsung menghajar semua anak buah Joe yang ada di sana, serta mereka berhasil mengambil alih helikopter pengangkut. Joe yang ada di kapal satunya tak tinggal diam dan segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Sully. Dengan bantuan dari Nate yang menggunakan meriam kapal, helikopter pengangkut milik Joe akhirnya terjatuh, membuat Joe akhirnya lompat ke kapal yang diangkut oleh Sully. Nate yang merasa tak mampu menghadapi Joe seorang diri berniat untuk kabur dan meminta Sully untuk menyelamatkannya karena Joe yang memeganginya. Oleh karena itu, Sully dihadapi dua pilihan yang sulit, menyelamatkan Nate atau menyelamatkan tas yang berisi harta karun. Tapi, pada akhirnya Sully memilih menyelamatkan Nate karena ia tak mau hidup dengan perasaan bersalah seperti yang ia lakukan kepada Sam. Tapi beruntung, Nate ternyata membawa sedikit harta karun yang akan dibagi untuk mereka berdua. Tak lama kemudian terlihat Chloe datang dan melihat mereka berdua dengan tatapan kesal. Tapi mereka berdua tertawa puas karena Chloe mendapatkan balasan karena sudah mengkhianati mereka berdua. Dan setelah itu, mereka berdua pun pergi dari TKP. Di sisi lain, ternyata Sam masih hidup dan hidup di penjara. Sam berniat untuk mengirim kartu pos selanjutnya kepada Nate. Di kredit scene, kita diperlihatkan jika Nate dan Sully memulai petualangan baru untuk berburu harta karun. Dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Uncharted 2022. Bagaimana? Seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.